lagi di Gen Bincang, Gen di Bincang-Bincang. Nah, kali ini nih kita akan membahas tentang literasi keuangan bersama OJK Tegal. Waduh, kali ini nih ada tamu spesial nih kita dari luar. Waduh, aku sangat-sangat berterima kasih kepada OJK Tegal yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk menjadi tamu kita pemateri di literasi keuangan. Nah, kali ini judul kita adalah mengenal literasi keuangan bersama Otoritas Jasa Keuangan Tegal. Nah, di samping saya nih udah ada bapak-bapak yang ganteng banget dari tadi nih udah kayaknya kalau teman-teman lihat nih, aduh ini siapa ya? Aku pengen kenal banget nih. Nah, kenalin semuanya teman-teman, ini ada Pak Muhammad Fahmi Arafi, Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Wah, halo Pak Fahmi. Halo Mbak Silvi. Wah, halo sobat-sobat Genbi ya. Oh iya, Genbi. Halo sobat Genbi. Wah, disapa nih sama Pak Fahmi, langsung senang banget ya. Pak Fahmi, terima kasih ya telah menyempatkan waktunya, di mana OJK itu kan tugasnya banyak banget nih, tapi ini bisa menyempatkan waktunya di Gen Bincang. Wah, terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama Mbak Silvi. Ini aku masih digegar nih teman-teman semua ya, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Nah, mengenai literasi keuangan, kita akan mengenal nih jauh lebih dalam apa sih itu literasi keuangan. Mungkin banyak nih Pak Fahmi masyarakat yang belum tahu tuh literasi keuangan itu apa sih Pak Fahmi? Oke, baik Pak Silvi. Berbicara tentang literasi keuangan, sebenarnya ada 3 hal yang paling pokok. Yang pertama, berarti kan ini kembali ke individu, bahwa literasi keuangan itu adalah 1, kita tahu, 2, kita terampil, dan 3, kita yakin. Nah, ketiga item itu yang akan mempengaruhi behavior seseorang untuk menentukan bahwa oh, saya harus tune in di sini, saya harus ambil investasi ini, saya harus kelola keuangan ini, sehingga ya ujung-ujungnya otomatis kalau dalam pengelolaan keuangan berinvestasi, ujungnya adalah mencapai kesejahteraan. Jadi item 3 itu, jadi harus orang yang tahu, terampil, kemudian yang ketiga adalah yakin. Jadi tidak hanya tahu aja, nanti ujung-ujungnya bakalan sok tahu. Gitu. Iya benar banget, dan harus yakin juga ya Pak. Kalau kita agama aja kita harus yakin kan, yakin sama agama kita. Nah, ini kita literasi keuangan kita juga harus yakin sama literasi keuangan yang udah kita ambil teman-teman semuanya. Waduh, Pak, aku mau tanya nih, kalau misalnya itu kan berarti berbicara tentang investasi ya Pak. Nah, kira-kira investasi itu sendiri tuh gimana sih Pak, kalau di mata OJK sendiri, atau mungkin investasi itu udah mungkin banyak orang yang tahu, atau apakah semakin banyak pengguna investasi di Indonesia, apakah berarti orang semua tuh tahu bahwa investasi itu apa gitu? Terkait dengan investasi, kalau dalam ilmu pengetahuan yang balik lagi, kalau untuk teman-teman hubungannya dengan literasi keuangan adalah financial planning, artinya perencanaan keuangan. Ada satu bagian khusus di perencanaan keuangan adalah yang biasa ditempatkan di ujung adalah terkait dengan investasi. Investasi dengan menabung itu sebenarnya beda. Walaupun di khalayak umum di masyarakat diartikan ya saya menabung, saya investasi dong. Ternyata kalau dalam ilmu dasarnya itu berbeda. Investasi sendiri bagaimana kita mengelola, artinya menyisihkan uang kita. Sebenarnya kalau di Indonesia biasanya orang menyisihkan itu di akhir, setelah bayar utang untuk kehidupan pribadi segala macam, baru sisanya investasi atau menabung. Kalau itu pun kalau ada sisanya. Nah, masalahnya di kita kadang-kadang nggak ada sisanya, jadi orang otomatis nggak berinvestasi. Investasi ini biasa inland, ujungnya itu adalah ya bagaimana kita menyiapkan untuk hidup kita, bahwa manusia tidak mungkin hidup hanya untuk saat ini, kita akan merencanakan hidup di masa yang akan datang. Nah, salah satu investasi itulah perencanaan bagaimana kita mengelola untuk menyiapkan masa depan kita. Mempersiapkan ke depannya kita akan mau seperti apa dengan investasi tadi ya Pak. Berarti literasi keuangan atau yang di dalamnya itu ada investasi itu berarti sangat penting sekali ya Pak. Betul. Nah, boleh dijelaskan nggak sih Pak, apa sih pentingnya literasi bagi keuangan kita? Oke. Literasi keuangan tadi hakikatnya ada 3, tahu, terampil, dan yakin. Nah, setelah kita memiliki literasi keuangan, artinya pengetahuan khusus di bidang keuangan, otomatis yang pertama ini menjadi investasi jangka panjang. Artinya bukan pendek, bukan menengah, tapi jangka panjang. Orang yang sudah well literate, ini menjadi investasi jangka panjang kita untuk menyiapkan
dan menjaga kondisi keuangan kita. Nah, pada saat orang sudah berinvestasi jangka panjang, yang kedua, tadi kan disebutkan bahwa kita sudah tahu, ya terampil dan yakin, ini akan mempengaruhi yang kedua. Artinya mempengaruhi strategi dan keputusan kita terkait dengan keuangan kita, mau seperti apa. Dan yang ketiga, dan kita juga setelah memilih strategi atau keputusan terkait dengan perencanaan keuangan, yang ketiga itu adalah kita bisa bertanggung jawab. Karena kita sudah di awal sudah mengukur benefitnya apa, resikonya apa. Dan yang keempat, otomatis setelah rangkaian itu ujung-ujungnya adalah harta kekayaan kita. Kalau orang yang sudah berencana dan tahu ilmunya literasi keuangan, menurut survei 60% harta kekayaan itu lebih besar daripada orang yang nggak mempunyai rencana dan tidak punya keterampilan dan tidak punya pengetahuan tentang keuangan. Itu Mbak Silvi. Tadi tentang resiko literasi keuangan ya Pak Fahmi. Bagaimana sih Pak, kayak aku sendiri nih Pak, investasi, aku mau berinvestasi panjang. Nah sekarang tuh kan lagi tren banget nih Pak, investasi saham yang terdapat banyak banget aplikasi-aplikasi yang mana di situ tuh tertulisannya sudah diawasi oleh OJK. Waduh, ini gimana sih Pak cara kita sebagai kayak aku nih pemula nih untuk berinvestasi, tidak ragu dalam berinvestasi itu caranya gimana ya Pak? Takutnya kan barangkali nih Pak, resiko terlalu tinggi gitu. Di saat kita investasi sekian, ternyata kita malah nggak mendapatkan keuntungan di masa datang, tapi malah kita merugi. Itu bagaimana Pak cara kita menyikapinya? Ini terkait dengan maraknya sekarang. Nah ini ada hubungannya tadi di awal dengan literasi keuangan. Oke. Orang kalau sudah literate terkait dengan investasi, kan orang tidak hanya tahu, tidak hanya terampil dan juga yakin. Saya selalu ulang-ulang ini karena ini menjadi hakikat dasar. Nah, kalau kita investasi, kalau kita pengetahuannya hanya tahu dan tidak mau ikut andil, artinya kita tidak mau memahami isi perjanjiannya apa, benefitnya apa, resikonya apa, itu akan sangat rawan. Makanya di masyarakat sekarang ada orang yang mengiming-iming baik itu investasi, pinjaman online segala macam, dia menunjukkan surat, nih saya sudah berizin di OJK, sudah terdaftar di OJK. Nah, orang yang nggak tahu, yang nggak punya pemahaman secara mendalam, otomatis pasti bakal percaya, oh oke, diawasi OJK. Padahal belum tentu itu legal beneran atau orang hanya mencatut. Itu yang pertama. Nah, kalau orang yang kedua, artinya orang yang sudah terliterate, begitu melihat orang yang mengiming investasi itu mengatasnamakan terdaftar di OJK dan diawasi OJK. Nah, kalau orang yang sudah literate, dia pasti paham karena ada hakikat di kita ada dua. Satu tadi kan udah dilewati bahwa legalnya oke, dianggap bahwa secara legalnya memenuhi. Nah, orang yang literate pasti akan mikir yang kedua. Nah, ini logis apa enggak? Berapa keuntungan yang ditawarkan? Karena skema literatur dimanapun sudah banyak, tentu mungkin masyarakat sudah tahu bahwa high risk, high return. Tidak ada high risk, low return. Unsur itu yang harus tetap dipahami. Nah, kalau ragu-ragu, sekarang zaman teknologi, tinggal gampang, tinggal WA, tinggal telepon ke OJK, tinggal ditanyakan. Wow, berarti dari otoritas jasa keuangan sendiri itu mempunyai konektivitas bersama kita juga nih. Jadi buat bincang-bincang ada di rumah, kalau misal mau investasi atau apa, takut dengan resiko yang besar, tinggal telepon aja ke call centernya OJK Tegal, benar Pak? Betul. Yang wilayah Tegal ya, yang wilayah bukan Tegal silahkan otoritas jasa keuangan di wilayah kalian sendiri. Oke, beralih ke pertanyaan berikutnya nih Pak Fahmi. Berbicara tentang literasi keuangan, pasti tidak jauh dari yang namanya inklusi keuangan. Apa sih hubungannya antara literasi keuangan dan juga inklusi keuangan? Oke, berbicara tentang literasi keuangan sudah barang tentu tidak akan jauh dengan inklusi keuangan karena ini mempunyai hubungan kausalitas. Artinya kalau di kita satu literasi itu tadi kan terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan. Nah, kalau tingkat inklusi itu adalah aksesnya. Jadi orang sekarang paham, oh tabungan saya nabung di bank. Nah, sudah paham, tetapi tidak menggunakan. Nah, kalau dia sampai menggunakan, mengakses tabungan, oh saya buka tabungan di bank A, saya buka deposito di bank B, misalnya saya contohkan di perbankan,
kemudian dia buka rekening, berarti dia sudah masuk ke tahap inklusi. Artinya sudah masuk bagaimana dia mengakses, tidak hanya sekedar tahu saja, sekedar tahu, sekedar terampil, sekedar yakin, tapi dia tidak mengakses. Nah, otomatis dia hanya baru literasinya saja, belum masuk ke inklusi. Berarti inklusi keuangan itu juga dia melakukan, istilahnya apa dia tahu, dia melakukan hal itu gitu ya Pak Fahmi ya. Waduh, berarti inklusi keuangan itu memang sangat dekat banget sama literasi keuangan. Makanya teman-teman semua kalau udah yakin ya kan, kayak kalau misal kita sama orang nih, itu udah yakin sama dia. Nah, saat diajak nikah atau apa ya, kita langsung oke, siap gitu. Ya bener Pak Fahmi? Betul. Ini agak melenceng dikit ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita bawa santai aja ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Keuangan atau disingkat dengan SNLIK, ketiga yang dilakukan OJK pada tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan hanya sebesar 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan sebesar 76,19%. Apa yang menyebabkan rendahnya literasi keuangan di Indonesia nih Pak? Oke, kalau sesuai dengan survei terakhir 2019, kalau dibandingkan dengan 2016 sebenarnya ada peningkatan dari masing-masing indeks baik literasi maupun indeks inklusinya. Namun ada terjadi gap antara literasi dan inklusi. Literasi tadi 38, kemudian inklusinya ada di angka 76. Nah, kalau kita lihat gap ini sebenarnya ini wajar saja karena di semua negara itu hampir sama kasusnya seperti itu. Cuman satu yang disayangkan, Indonesia gapnya sangat besar. Ada berapa 40-an gapnya. Kalau di negara-negara lain, negara maju, negara berkembang lain, ini gapnya terbilang sangat kecil. Nah, ini kalau kita tarik mundur, kenapa nih kok bisa ada gap sangat jauh antara literasi dan inklusi? Kalau kita berbicara, saya berbicara ringan saja yang biasa ada di kehidupan kita. Kalau dulu, nggak tahu nih kalau teman-teman Genbi, kalau saya dulu zaman sekolah, zaman SD, SMP, SD saja ada namanya pelajaran matematika. Kalau kita analogikan dulu yang kita ajarin adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Gambarnya suka, contoh misalkan 1 digambarkan dengan pisang, yang satu lagi digambarkan dengan pisang. Pisang 1 ditambah pisang 1 menjadi 2 pisang. Nah, ini sebenarnya penerapan literasi di Indonesia agak terlambat. Makanya kenapa gapnya sangat jauh. Kenapa terlambat? Nah, harusnya kalau di negara-negara kita berkaca di negara-negara lain, literasi di sekolah dimulai dari anak-anak itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Kalau di kita kan baru beberapa tahun ke belakang. Ini menjadi penting karena kalau kita lihat ada, kalau saya bisa ambil survei yang dilakukan oleh PISA. PISA ini berarti Program for International Student Assessment. Dari 78 negara di dunia, nah yang disurvei ternyata Indonesia peringkatnya bagus. Ada di 72. Wow. Nah, paling bontot berarti kan. Nah, ini membuktikan salah satu alasannya adalah kita terlambat bahwa mengaplikasikan pengetahuan literasi tentang keuangan di anak-anak dimulai dari secara dini. Nah, kalau kita nggak usah jauh-jauh ke seluruh dunia, di ASEAN saja. Menurut survei FHI, Finance Health Index, Indonesia ada di bawah juga, hanya menang dari Vietnam. Indeksnya ada di 67%, Vietnam 64%. Nah, yang lain itu udah up sendiri semua di ASEAN sendiri. Nah, salah satunya adalah itu. Satu, tadi kita terlambat. Yang kedua juga masyarakat kebanyakan di Indonesia, di kita tidak peduli dan tidak mau andil. Artinya tidak peduli dan tidak mau andil ini mereka hanya berpikiran bahwa saya ngakses ke misalkan contoh lagi perbankan, bahwa ini saya investasi di sini, saya menabung di sini aman karena ada sudah diawasi OJK. Karena sebenarnya tidak hanya di situ. Boleh secara legalnya kita yakin bahwa ini diawasi OJK, kita merasa prudent, kita merasa yakin. Tapi harus dibaca kembali bahwa kita jangan malas untuk membaca do and don'ts-nya apa, benefit dan risikonya apa. Karena setiap produk keuangan
pasti memiliki resiko. Apalagi biasanya orang Indonesia itu dari katanya Nah, ya Pak, itu. waduh itu resikonya sangat tinggi banget. Masa kita harus hanya katanya saja, kita kan juga harus melakukan membenarkan istilahnya langsung nih ke OJK-nya langsung atau mungkin survei-survei yang lain gitu ya Pak Fahmi ya. Betul Mas Silvi. Waduh, tentang kalau tadi kan udah nih tentang apa sih bagaimana cara kita untuk inklusi keuangan. Tadi kan katanya Indonesia itu sangat jauh dari negara-negara lain ya Pak Fahmi. Dari kita sendiri nih Pak Fahmi, kita sebagai mahasiswa, bincang-bincang ada di rumah atau masyarakat umum yang sekarang sedang melihat, bagaimana Pak cara kita agar mendorong untuk inklusi keuangan kita itu semakin bisa pesat seperti negara-negara lain itu caranya gimana Pak? Hal kecil saja Pak. Oke, ini yang menjadi penting ini untuk Mbak Silvi dan sobat-sobat Genbi yang lain, karena kalau kita lihat tabel penduduk kita ada di masa zaman dikuasai oleh milenial. Ada biasanya orang yang menyebut Gen Y, Gen X segala macam karena komposisinya ada di atas 60%. Apalagi sekarang kita tidak bisa mengesampingkan, kita sudah harus bisa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan teknologi, dengan digital. Nah ini sudah barang tentu buat teman-teman. Kalau dulu oke lah, kalau orang zaman dulu mengakses artinya ingin tahu tentang keuangan, tentang produk-produk seperti apa agak susah. Kalau sekarang ada di handphone masing-masing. Langsung search Google gitu ya Pak. 70% orang Indonesia mengakses internet. Wow, nah, berarti kuotanya pada banyak-banyak nih Pak Fahmi. Jadi sekali lagi jangan malas membaca, kemudian juga biasanya Sobat Genbi juga banyak media dan banyak webinar dan segala macam yang harus diikuti, dan yang paling penting adalah tularkan. Nah, jangan biasanya pinter keblinger, kalau orang Tegal pinter dewek ya bilangnya. Pinter sendiri. Betul, tularkan. Saya baru tahu nih blinger. Tularkan kepada minimal aja yang ada di ring sekitar kita, baik itu keluarga, tetangga, teman. Nah, itu yang harus ditularkan. Jadi pengetahuan semakin berkembang. Pengetahuan kalau dibagi tidak akan pernah habis, justru malah nambah. Yang namanya ilmu itu harus sering kita cari, mulai yang seperti dikatakan Pak Fahmi tadi, yaitu kita ikut webinar teman-teman semuanya. Webinar itu ada keuntungannya sendiri, kan dapat sertifikat ya Pak Fahmi ya, dapat apalagi sekarang nggak perlu webinar yang namanya ke gedung atau mungkin harus ke Semarang. Kita ke Semarang nggak usah, sekarang kita tinggal buka HP, fotonya banyak, langsung kita lihat ilmu yang kita dapetin dari rumah sambil rebahan bisa ya Pak Fahmi ya. Waduh, itu sungguh teknologi sekarang tuh benar-benar top banget lah istilahnya. Nah Pak Fahmi, aku mau nanya lagi nih tentang kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan indeks literasi keuangan sejalan dengan meningkatnya inklusi keuangan. Wah, bagaimana tuh Pak? Itu ini menjadi PR kita karena sudah barang tentu kalau kita melihat dari otoritas, kita diberikan tugas yang sangat berat dari pemerintah, artinya Presiden sudah mengeluarkan dulu Pepres nomor 82, sekarang 114, bahwa di tahun 2024 inklusi kita harus targetnya 90%. Nah, berbagai kebijakan kita keluarkan, kita dorong, dan ini tidak hanya kalau sekarang zamannya pada saat di pandemi sudah bukan zamannya kerja sendiri. Kerjaannya adalah kolaborasi, sinergi, karena tujuan yang kita capai sama-sama. Kalau bisa barengan, kenapa harus sendiri-sendiri? Biar lebih ringan kerjaannya. Kalau dari kami, dari sisi OJK, satu yang paling gencar otomatis garda terdepan untuk meningkatkan literasi sejalan dengan peningkatan inklusi itu adalah edukasi. Edukasi ini menjadi sangat penting, apalagi sekarang kita bisa blend, kita bisa kombinasikan dengan teknologi yang ada. Karena tidak hanya melulu sekarang kita panggil di kelas, kita kasih pengetahuan, sudah tidak zamannya. Kita harus melihat dari komposisi penduduk di kita juga, kita harus beradaptasi berbarengan dengan digitalisasi. Kemudian juga dengan tema-tema yang tematik dan segala macamnya. Nah, itu harus kita kombinasikan. Kemudian yang kedua, karena tadi kita adalah literasinya, penerapannya adalah telat, maka sekarang OJK juga sudah dari beberapa tahun ke belakang sudah mengeluarkan serial buku-buku, kemudian juga kurikulum dari mulai TK sampai universitas.
Nah, mudah-mudahan ini bisa diadopt, bisa diaplikasikan di lapangan. Kemudian juga yang ketiga, kita juga membuka pembelajaran, artinya semacam learning management system, DLMS yang kita pakai. Ada beberapa, contohnya misalnya Sikapi, uangmu.ojk.go.id, dan masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan. Itu salah satunya, Mbak. Oke, ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Wah, pembahasan kita masih panjang ya Pak Fahmi Boleh, ya. boleh. Biar teman-teman semua ilmunya nih tambah bertambah juga nih Pak Fahmi. Nah, tadi kita udah nyerempet-nyerempet dikit tentang yang namanya teknologi. Aku mau nanya nih sama Pak Fahmi, apakah ada kemungkinan dengan teknologi kita yang sudah sangat pesat, maka inklusi keuangan juga akan semakin tinggi? Oke. Kalau saya berbicara tentang keyakinan saya, harusnya itu inline, sejalan. Tetapi ini sudah barang tentu harus ada faktor yang lain. Artinya faktor kedua adalah terkait kembali lagi kepada masyarakat Indonesianya sendiri. Media sudah dibuka, akses sudah enak, segala macam sudah bisa kita manfaatkan. Cuman ini kembali lagi kepada masyarakatnya, apakah mereka mau ikut andil, artinya aware dengan itu, apakah mereka mau memanfaatkan itu, kemudian juga mau tahu terkait dengan kalau kita akses produk jasa keuangan, do and dan-nya dilakukan, benefit dan resikonya apa diketahui, otomatis kalau harapan saya dan prediksi saya, artinya kalau saya pribadi, insya Allah pasti akan naik. Pasti akan gitu. naik. Tapi Yang kembali penting lagi jangan ke malas ya Pak itu. ya, dari individunya. Nah itu mungkin mulai dari mahasiswanya sendiri juga ya Pak. Kita kayak ayo nih kepada masyarakat semuanya untuk meningkatkan literasi keuangan kita dan inklusi kita juga. Nah berbicara tentang masyarakat umum, ya di sini teman-teman di sini semua juga yang biasanya tuh yang namanya jualan Pak. Wah, kita akan berbicara tentang UMKM. Halo warga UMKM semuanya. Barangkali pada nonton nih, Wah. Kita akan berbicara tentang UMKM. Tidak hanya pada masyarakat biasa, para pelaku UMKM pun harus dibekali dengan pemahaman literasi keuangan. Benar Pak Fahmi? Betul. Banyak yang selama ini belum paham bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan hanya berfokus pada keuntungan semata. Nah, bagaimana nih cara OJK menyikapi hal tersebut? Boleh. Perlu saya sampaikan untuk OJK, sebenarnya di 2 tahun terakhir inilah, sebelum itu kan tidak pernah berkecimpung, artinya sedikit sekali singgungannya dengan UMKM. Karena kemudian datangnya dampak pandemi, kemudian dihajar sektor yang paling terimbas adalah sektor UMKM. Nah, kenapa ini menjadi penting? OJK secara mandatori disuruh untuk membantu pemulihan, ada namanya pemulihan ekonomi nasional ataupun daerah. Salah satu adalah yang harus dibantu sektor UMKM. Sektor UMKM ini sangat vital sekali di Indonesia karena sesuai dengan ini bukan survei, tetapi data. Data membuktikan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian di Indonesia maupun di daerah ini sangat besar. Karena sekitar 57-60% sumber pertumbuhan ekonomi ada di ranahnya UMKM. Dan UMKM menyerap serapan tenaga kerja itu mencapai 97%. Bisa dibayangkan kalau UMKM-nya kena dampak pandemi, ekonomi seperti apa. Kita sudah mengalami beberapa triwulan kemarin di 2020, kemudian awal di 2021, pertumbuhan kita sampai minus. Makanya kenapa fokus pemerintah pusat, kemudian OJK membantu ada untuk peningkatan di UMKM. Nah, ini menjadi program yang sangat menarik di OJK. Sebenarnya 2 tahun ini banyak sekali. Yang pertama, UMKM ini kalau kita di lapangan, di daerah, sangat lucu. Lucunya artinya gini, banyak PR sekali yang harus kita bantu. Salah satunya kalau kita berbicara terkait dengan literasi, sudah barang tentu banyak sekali lah. Sama dengan masyarakat umum seperti apa. Nah, salah satu yang paling penting adalah terkait dengan literasi keuangan. Literasi keuangan untuk UMKM, kita banyak kalau dari satu segmen adalah terkait dengan pelatihan-pelatihan, pengetahuan-pengetahuan terkait dengan produk literasi keuangan, dan yang paling penting adalah Plan Plan. Plan Plan inilah perencanaan keuangan, karena banyak sekali UMKM masih dasar sekali. Masih dasar sekali, literasinya juga masih dasar. Cara mereka berbisnis, mengelola usahanya antara pengelolaan keuangan pribadi dengan usahanya ini dicampur leburkan.
Karena sesuai best practice, sesuai dengan ini harusnya dipisahkan. Itu unsur pertama kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua juga, banyak sekali yang UMKM masih segmented dalam pemikirannya adalah sing penting saya jualan untung piye carane. Tidak pernah mengetahui bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana cara meningkatkannya. Karena otomatis permasalahan ada 4 permasalahan utama kalau untuk UMKM. Satu adalah terkait dengan akses permodalan. Kedua, pelatihan, pendampingan, pengetahuan tentang keuangan. Kemudian juga masalah perizinan. Dan yang paling terakhir adalah masalah pemasaran. Nah, salah satu kalau kita berbicara tentang literasi, selain dari pengelolaan keuangan UMKM itu sendiri, ada yang kedua adalah bagaimana mereka memanfaatkan untuk mengakses jasa keuangan yang formal, baik itu diawasi OJK ataupun diawasi oleh otoritas yang lain. Nah, ini yang paling penting. Karena pada saat ini mereka butuh modal untuk mengembangkan usahanya ataupun bangkit untuk membangun usahanya, mereka tidak punya pemahaman itu dan tidak punya akses terhadap itu. Akhirnya sulit dan ujung-ujungnya terjebak di pendanaan yang informal. Iya betul banget dan yang Sylvie lihat sekarang nih Pak Fahmi, banyak sekali orang yang balik lagi dia pengen nih Pak membuka sebuah kafe, tapi dia tidak tahu yang namanya bagaimana cara mengelola kafe tersebut agar mungkin laris, mungkin banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang atau masyarakat umum yang datang itu mungkin kalau kita tanyakan sama orangnya nih Pak, ini kenapa kok bisa kayak gini gitu, mereka hanya menjawab gampang lah, nanti kita akan cari dana lagi dan kita akan buka kafe baru lagi. Nah, pemahaman seperti itu bagaimana sih Pak cara OJK? Tadi kan ada pelatihan nih Pak. Nah, kalau misal nih Pak, orang itu males banget nih Pak yang sama namanya pelatihan. Itu cara menyikapinya kita tuh bagaimana ya Pak ya? Boleh saya sampaikan di sini salah satu program OJK. Salah satunya kalau bagi warga Pantura, artinya dari Ekstraksi dan Pekalongan ya, dari Brebes sampai Batang, OJK Tegal punya salah satu program namanya UMKM Bangkit. UMKM Bangkit ini sudah ada di genggaman Anda semua. Genggaman artinya tinggal buka handphone, download di Play Store, ketikkan UMKM Bangkit. Di situ semua permasalahan yang tadi saya sebutkan 4 segmen di UMKM kami fasilitasi semua. Dan ini tidak pernah berbiaya, artinya gratis tes. Dan ini pun bukan hanya OJK. Karena kami kompetensinya bukan di UMKM, kami berkolaborasi dengan seluruh sektor yang ada. Satu, kita punya ada expertise yang alhamdulillah nih orang Tegal asli. Dia punya sebagai direktur R&D-nya Gojek. Ada di PT Kasir Sibernatika. Kita dari awal dulu kita diajarkan dan softwarenya pun gratis terkait dengan pencatatan keuangan usahanya. Yang kedua juga akses pemasarannya. Yang ketiga perizinannya pun kita urusin. Dan yang keempat otomatis nanti link pemasaran yang terakhir ini. Semua masuk. Nah alhamdulillah nih kalau boleh saya sampaikan kemarin karena ini kita deliver pertama kali di Kabupaten Tegal. Alhamdulillah kemarin dan nanti besok tanggal 16 kita terpilih salah satu pengembangan UMKM di Jakarta, salah satu program inisiatornya. Ini juga tim penilai, artinya tim yang melihat ini dari beberapa bagian, dari OJK, kemudian dari Kemendagri, kemudian dari World Bank, kemudian dari akademisi dan praktisi, dan yang terakhir saya lupa dari mana tuh. Tapi kita tahu tadi udah dijelasin nih sama Pak Fahmi sendiri, walaupun kita UMKM kita melesat, pengen UMKM kita usaha kita itu menjadi untung semuanya itu ternyata bisa gampang banget tinggal download di Play Store. Yang namanya tadi apa Pak? UMKM Bangkit. Wah, langsung sekarang kayaknya pada download semua nih langsung download ya kan biar usahanya biar makin melesat lagi dan inklusi keuangan kita semakin naik. Wah, alhamdulillah kalau kayak gitu ya Pak. Nah ini aku juga mau ngomong nih ya sama teman-teman mahasiswa semuanya, kita sebagai mahasiswa juga harus bisa mungkin ngejauh-jauh deh orang tua kita misal punya usaha atau apa itu dikasih pengetahuan ya Pak tentang bagaimana cara UMKM tersebut harus bangkit atau mungkin harus seperti apa. Nah kita harus melakukan itu. Nah terima kasih Pak Fahmi. Nah langsung aja kita mau ke kesimpulan gen bincang kita pada siang hari ini, yaitu
tentang literasi keuangan dan juga inklusi keuangan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus benar-benar tahu bagaimana cara meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan. Yaitu dengan cara yang kita harus memboyong atau istilahnya dari keluarga kecil dulu kita mengetahui bahwa ini loh yang namanya inklusi keuangan itu bukan kita harus inklusi keuangan adalah nggak seperti itu, tapi dengan langsung kita terjun yaitu dalam UMKM dan juga semuanya intinya kita harus ada di situ ya Pak Fahmi ya. Kayak misal tadi langsung download sekarang, intinya langsung download sekarang di Play Store UMKM Bangkit, dan intinya literasi keuangan dan inklusi keuangan kalian atau Indonesia berada di tangan kalian semuanya. Oke, baik. Cukup sekian dari kami. Aku Sylvie Bradatewi dan juga Saya Fahmi Arafi. terima kasih kepada Pak Fahmi dan juga Sama-sama. Otoritas Jasa Keuangan Kota Tegal yang telah datang ke sini. Terima kasih ya Pak Fahmi ya. Semoga Sama-sama, sehat Mas selalu Silvi. dan bisa bertemu lagi ya Pak. Boleh, silakan. Oke, teman-teman mohon maaf jika Sylvie banyak kesalahan dan selamat ketemu lagi di Gen Bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.